Pernahkah kalian merasa bahwa masa depan Indonesia sudah ditulis jauh sebelum republik ini berdiri? Bahwa segala guncangan politik, penjajahan, bahkan kebangkitan yang kita alami telah diramalkan sejak berabad-abad lalu? Sebuah nama dari masa lalu masih dibisikkan dengan penuh hormat dan misteri, Jayabaya. Seorang raja dari tanah Jawa, bukan hanya penguasa Kediri pada abad ke-12, tetapi juga seorang peramal yang dipercaya mampu melihat jauh melampaui zamannya. Jayabaya bukan sekadar nama dalam catatan sejarah. Ia adalah ikon spiritual, seorang pemikir simbolik yang menulis ramalan dalam bentuk tembang dan bahasa kiasan yang rumit. Yang menarik, banyak ramalannya yang tampak sesuai dengan kenyataan yang terjadi ratusan tahun setelah ia wafat. Dan di antara ramalan-ramalan itu, satu tokoh muncul sebagai sosok paling misterius, Ratu Adil. Pemimpin yang dinubuatkan akan muncul dari timur di saat Nusantara berada dalam kekacauan. Ia membawa keadilan dan kebangkitan. Tapi siapakah sebenarnya Ratu Adil itu? Menurut naskah-naskah kuno seperti Serat Jayabaya dan Jangka Jayabaya, sang raja menyebut bahwa Nusantara akan memasuki masa yang disebut goro-goro. Dalam budaya Jawa, goro-goro merujuk pada situasi kekacauan total ketika tatanan lama hancur dan dunia seperti kehilangan arah. Dalam dunia pewayangan, goro-goro adalah saat ketika langit runtuh, bumi terbelah, dan para dewa turun tangan. Ramalan Jayabaya mengatakan bahwa sebelum Ratu Adil datang, bangsa ini akan dijajah oleh kekuatan asing dari arah barat, Sabrang Kulon. Kulon berarti barat, Sabrang berarti seberang lautan. Penafsiran yang muncul kemudian adalah datangnya bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Spanyol ke Nusantara. Anehnya, ramalan ini muncul jauh sebelum pelayaran Vasco da Gama mencapai Asia dan sebelum Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka. Dikutip dari studi arkeologi dan filologi oleh sejarawan lokal, ramalan ini dianggap telah ditulis sejak masa pemerintahan Jayabaya di Kediri, sekitar awal abad ke-12. Namun kontak pertama dengan bangsa Eropa baru terjadi lebih dari 400 tahun setelahnya. Bagaimana mungkin seorang raja bisa meramalkan hal itu? Bagi sebagian kalangan, ini dianggap sebagai bukti bahwa Jayabaya memiliki kemampuan spiritual luar biasa, atau bahkan akses pada pengetahuan kuno yang belum kita pahami. Beberapa peneliti spiritual menyebut bahwa ramalan Jayabaya tidak bisa dilepaskan dari tradisi kearifan lokal yang sangat kuat di Jawa, di mana ilmu pengetahuan, mistisisme, dan kosmologi menyatu dalam satu pandangan dunia yang dalam. Jika kamu merasa isi video ini menarik, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video mengejutkan lainnya dari Kuak Fakta. Setelah masa penjajahan yang digambarkan sebagai zaman kelam, Jayabaya menyebutkan bahwa akan datang masa kebangkitan. Seorang pemimpin akan muncul dari timur. Sosok ini disebut Ratu Adil. Ia bukan hanya pemimpin politik, tapi juga simbol kebangkitan moral, spiritual, dan sosial. Ia akan hadir ketika negeri ini berada di ujung kehancuran, ketika hukum tak lagi dipercaya, ketika rakyat hidup dalam ketakutan dan kekuasaan didominasi oleh ketidakadilan. Ratu Adil adalah archetype. Ia tidak diberi nama, tidak digambarkan fisiknya, namun disebutkan bahwa ia akan membawa keadilan sejati. Ia bisa jadi bukan satu individu, melainkan satu generasi, atau bahkan kesadaran kolektif yang bangkit di tengah penderitaan rakyat. Sebagian tokoh sejarah Indonesia pernah dianggap sebagai Ratu Adil. Soekarno, misalnya. Ia lahir di Blitar, Jawa Timur, dari arah timur. Ia membawa semangat kemerdekaan, membangkitkan nasionalisme, dan menyuarakan keadilan sosial. Namun sejarah mencatat bahwa Soekarno pun akhirnya dijatuhkan. Maka muncul penafsiran lain, bahwa ia bukan Ratu Adil, melainkan pembuka jalan. Ada pula yang menunjuk tokoh-tokoh lain dari berbagai latar belakang, pemimpin militer, tokoh keagamaan, bahkan tokoh-tokoh alternatif dari komunitas spiritual. Tapi tak satu pun sejauh ini yang diakui secara luas sebagai Ratu Adil yang sejati. Beberapa kalangan kejawen percaya bahwa Ratu Adil akan muncul bukan dari elit kekuasaan, tapi dari rakyat biasa. Mungkin dari desa yang terlupakan, dari komunitas yang sederhana. Mereka menyebutkan bahwa tanda-tanda kemunculannya akan didahului oleh keruntuhan sistem, ketidakadilan yang merajalela, dan hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Jika melihat kondisi sosial politik Indonesia beberapa dekade terakhir, pertanyaannya kemudian, apakah masa itu sedang berlangsung sekarang? Pada masa Orde Baru, sebagian orang kembali membicarakan Jayabaya. Ketika terjadi krisis ekonomi dan kerusuhan sosial pada akhir dekade 90-an, istilah goro-goro kembali naik ke permukaan. Banyak yang menyebut bahwa keruntuhan rezim adalah bagian dari siklus yang diramalkan.
Bahkan pada masa reformasi, dengan segala harapan dan kekecewaan yang datang silih berganti, nama Jayabaya tetap disebut. Ramalan Jayabaya tidak hanya bicara tentang politik. Ia juga bicara tentang budaya, spiritualitas, dan bahkan ilmu pengetahuan. Dalam salah satu tembangnya disebutkan bahwa akan datang masa di mana orang kecil menang melawan orang besar, tapi tetap merasa kalah. Sebuah kalimat yang penuh paradoks. Apakah ini merujuk pada masyarakat yang berhasil menggulingkan kekuasaan tirani, tapi tetap hidup dalam kemiskinan? Ataukah ini sindiran terhadap sistem yang berubah, tapi tidak menyentuh akar persoalan? Jayabaya juga menulis tentang langit yang terbuka dan waktu yang terbalik. Banyak yang menafsirkan ini sebagai simbol dari era disrupsi, ketika teknologi dan informasi berkembang sangat cepat, tapi manusia kehilangan arah. Dalam era digital saat ini, ketika semua serba instan dan dangkal, apakah kita sedang menyaksikan waktu yang tak lagi berjalan lurus? Menariknya, beberapa tafsir menyebut bahwa ramalan ini tidak hanya ditujukan untuk Indonesia. Nusantara, dalam pandangan Jayabaya, akan menjadi pusat peradaban baru. Sebuah pusat kebangkitan spiritual dan moral dunia. Dikutip dari naskah-naskah tua dan diteliti oleh beberapa akademisi dalam studi budaya Nusantara, Jayabaya menyebut bahwa tanah ini akan bersinar kembali ketika dunia sedang gelap. Pulau Jawa disebut sebagai tempat di mana para dewa pernah bersemayam. Dalam tafsir spiritual, ini bukan berarti dewa dalam pengertian religius, tapi simbol dari kebijaksanaan dan keseimbangan. Beberapa peneliti alternatif, seperti yang dikutip dari penelitian Gunung Padang dan Candi Sukuh, menyebut bahwa situs-situs megalitikum di Indonesia menyimpan jejak peradaban kuno yang sangat maju. Jika benar bahwa Nusantara pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan spiritual dan teknologi tinggi, maka ramalan Jayabaya adalah panggilan untuk membangkitkan kembali kesadaran itu. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk menggali nilai-nilai luhur yang telah kita tinggalkan. Dalam konteks ini, Ratu Adil bukan sekadar penyelamat, tapi simbol kebangkitan kesadaran kolektif bangsa. Jika kamu punya pendapat tentang siapa sebenarnya Ratu Adil, atau apakah kita sudah hidup di masa goro-goro, tulis komentarmu di bawah. Kami ingin tahu pandanganmu. Ramalan Jayabaya juga menyebut tentang masa ketika tanah Jawi kehilangan arah jika cahaya dari timur belum bersinar kembali. Kalimat ini mengandung makna filosofis yang sangat dalam. Cahaya dari timur dapat ditafsirkan sebagai kebijaksanaan lama, ajaran leluhur, atau bahkan kesadaran spiritual yang telah tertutup oleh kabut modernitas. Ketika kita kehilangan jati diri budaya, kehilangan nilai luhur, maka bangsa ini mudah dikendalikan oleh kekuatan asing, bukan hanya secara politik, tapi juga secara budaya dan moral. Salah satu simbol penting lainnya adalah waktu yang akan terbalik. Dalam tafsir spiritual, ini bisa berarti waktu tidak lagi berjalan secara linear. Masa lalu, masa kini, dan masa depan menyatu dalam satu kesadaran. Maka tidak heran jika dalam tradisi kejawen, banyak ritual yang ditujukan untuk menyambungkan kembali manusia dengan siklus waktu kosmis. Ada juga bagian dalam ramalan Jayabaya yang menyebut tentang datangnya api yang membakar saudara sendiri. Ini sering dikaitkan dengan berbagai konflik horizontal di Indonesia. Tragedi 65, kerusuhan Mei 98, dan konflik komunal lainnya. Api bukan hanya simbol kekerasan fisik, tapi juga amarah, dendam, dan kebencian yang merusak persaudaraan sebangsa. Maka muncul pertanyaan, apakah kita sedang mendekati masa ketika Ratu Adil akan muncul? Atau mungkin kita semua adalah bagian dari proses kebangkitannya? Bahwa setiap tindakan adil, setiap kesadaran moral, adalah bagian dari perubahan besar itu. Jika kamu merasakan getaran dari ramalan ini, bantu sebarkan video ini. Bagikan ke temanmu, keluargamu, atau siapapun yang ingin mengenal lebih dalam misteri Nusantara. Ramalan bukanlah kebenaran mutlak. Ia adalah petunjuk, arah, dan kadang peringatan. Jayabaya mungkin telah menulisnya dalam simbol dan kiasan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menggugah kesadaran. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita butuh kembali pada kearifan lama. Karena mungkin, jawabannya bukan di masa depan, tapi tersembunyi dalam pesan masa lalu.